Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Kak Devi dan siapa nih? Ada yang udah kenal belum? Belum ya? Oke, kalau gitu kita kenalan dulu yuk. Kira-kira siapa ya namanya? Halo adik-adik, perkenalin nama saya Jeta, panggil aja Kak Jeta. Mulai sekarang Kak Jeta akan menjadi guru sekolah minggu. Jadi kita akan sering-sering ketemu, oke? Dah. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama sambut Kak Zeta sambil mengucapkan selamat datang Kak Zeta. 1, 2, 3. Selamat datang Kak Zeta. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan bersukacita. Untuk itu, yuk kita sama-sama berdiri karena Tuhan sudah begitu memberkati kita. Nah, kita bersyukur dengan pujian Aku Diberkati. Ayo berdiri. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Anak-anak, kami undang untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita berdoa.
Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari titah yang ketujuh dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tuhan sungguh layak dipuji karena kasih-Nya yang begitu indah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah, untuk itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita lagi ya. Ayo kita berdiri sama-sama. Ikutin gerakan Kak Devi dan gerakan Kak Zeta. Oke? Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kira-kira kita persiapkan apa dulu ya Kak Zer? Kalau firman Tuhan, ya harusnya persiapkan Alkitab. Tapi ada yang lebih penting. Apa tuh Kak? Hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Benar sekali, supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Oke, nah firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Kinan Kumar.
Mangor. Untuk itu, kita menyanyikan sama-sama lagu ini. Ketemu lagi pada minggu hari ini dengan Inang Mangor. Nggak bosan kan ketemu dengan Inang Mangor kan? Pasti semuanya semangat ya pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang duduk yang manis dulu ya. Duduk yang manis ayo. Sudah? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami, di hati kami, di ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau persiapkan hati kami agar kami boleh dengar-dengaran, dan yang terutama kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Alkitabnya mana? Sudah dipegang toh? Sudah? Kita buka firman Tuhan, Alkitabnya dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Masih tahu 1 Petrus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Mungkin sudah pada lupa kali ya. Ya, kita buka dari perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 8 dan sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang menolong. Minggu yang lalunya lagi bercerita tentang aku mau memperhatikan. Dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, banyak orang sudah tidak peduli lagi kepada sesamanya. Cobalah dulu. Coba adik-adik, kemarin kita ditegur oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Walaupun Yesus sudah capek, walaupun begitu banyak orang-orang, tapi dia tetap mengasihi orang-orang itu, bukan hanya memberikan makanan secara rohani, tetapi juga mempersiapkan makanan secara jasmani. Artinya, kalau kita mengikut Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan rohani, tapi bukan hanya sekedar rohani, tetapi juga kehidupan jasmani.
apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita itu akan disempurnakan atau itu akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, Yesus sudah memberikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Apa yang tidak diberikan oleh Tuhan Yesus lagi bagi manusia? Coba. Dia menyembuhkan orang sakit, dia menjelikan mata orang buta, orang yang bisu itu bisa ngomong lagi, orang yang tidak berjalan lumpuh, dia bisa berlari lagi, bahkan orang yang mati pun itu bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Yesus. Apa yang ada dalam kehidupan Yesus, Yesus sudah berikan itu. Ya, ketika Yesus dicaci maki, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus balas mencaci dan begitu? Ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, apakah Yesus juga membalas? Tidak. Dia hanya berdoa. Malah ketika orang-orang berbuat jahat kepada Yesus, Yesus malah memberikan yang terbaik kepada orang-orang itu. Dia tidak membalaskan itu. Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu apa? Apa yang tidak diberikan oleh Yesus bagi manusia? Coba apa? Ya, Yesus sudah memberikan segalanya, yaitu nyawanya. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa Yesus sangat mengasihi manusia. Karena begitu mengasihi, karena kasihnya kepada manusia, Yesus tidak mempertahankan nyawanya. Bahkan sampai hak darahnya habis tercurah di kayu salib. Ya, yang kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung dan kemenangan Yesus, ya, kemenangan Yesus dari kematian itu kita rayakan dalam perayaan Paskah. Artinya kejahatan yang diberikan oleh manusia, yang dilakukan manusia kepada Yesus, Yesus membalaskannya dengan kebaikan. Akhirnya Allah memberikan upah yang terbaik bagi Yesus, yaitu melalui kebangkitannya. Artinya kejahatan, maut, ya, hal yang sangat ditakuti oleh manusia, itu telah dikalahkan oleh Yesus karena kebaikan Yesus. Adik-adik sekolah minggu, tema kita pada minggu hari ini berbicara tentang bagaimana kita mengasihi. Kita tidak perlu bertanya bagaimana sih, apa sih arti kasih itu, tidak. Kasih itu adalah memberi. Memberi ketika kita dimarahi, kita tidak usah membalaskannya itu. Ketika kita diolok-olok, kita tidak membalaskan dengan olok-olok. Kasih adalah memberi. Coba adik-adik, ketika kita punya makanan, atau ketika kita punya mainan, atau ketika kita punya sesuatu, lalu adik kita, kakak atau teman melihatnya, lalu apa yang dikatakan oleh mama atau oleh kakak kita kepada kita? Kasih sama temannya, ayo dikasih dong sama temannya. Kan dikatakan seperti itu ya. Artinya kasih itu adalah memberi, merelakan apa yang kita punya supaya orang lain menikmati. Memberi ketika kita dijahati, kita memberi kebaikan, bukan membalaskan. Bukan membalaskan. Ya. Adik-adik tidak perlu kita bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Sampai semangat dia menyanyikan itu. Tapi ketika ada temannya mengolok-olok dia, langsung dia, apa? Enak aja ngolok-olok aku. Padahal dia baru nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Dia katakan seperti itu. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar di mulut saja, di kata-kata saja. Kasih itu perlu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, ya. Tema minggu kita berturut-turut ini, ya, hampir 1 bulan ini mengajak kita untuk menyatakan kasih itu lewat perbuatan kita, lewat kebaikan-kebaikan kita. Karena tidak ada satupun kebaikan itu yang dibenci oleh manusia. Tidak ada. Tidak ada. Ketika kita menolong orang lain,
Apakah mama kita pernah bilang begini? Kamu itu ngasih-ngasih terus sama temanmu, ngasih-ngasih terus. Pernah nggak dikatakan seperti itu? Ya, kalau sampai ada mamanya yang bilang seperti itu mamanya perlu ditegur loh. Ya, jadi perlu berbagi, ya, perlu berbagi. Apalagi kondisi zaman sekarang ini. Dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita adik-adik, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita tidak membalaskan caci maki dengan caci maki, ketika kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, sekalinya Tuhan memberkati kita. Ya, sama halnya seperti ini adik-adik. Adalah seseorang yang mau datang ke rumah kita. Dia mau kasih makanan. Ya, dia disuruh untuk mengantarkan makanan ke rumah kita. Antarkan dulu ini ke rumah Inang Manggar, katanya. Terus dia datang. Inang Manggar, ditutup. Kenapa? Inang Manggar bilang, ini nah ada makanan. Aku tidak mau menerima makananmu itu. Itu pura-pura aja ya. Inang bilang begitu. Lalu apakah dia akan meninggalkan makanan itu di rumah Inang Manggar? Inang Manggar aja gak mau nerima. Lalu makanan itu kemana? Ya dibawanya pulang dong. Ya, dibawanya pulang itu makanan. Kalau kita tidak mau menerima yang terbaik dari orang, ya walaupun dia misalnya sudah kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tapi dia tidak mau menerima yang baik itu, berkat itu kembali kepada kita. Ya, berkat itu kalau nggak mau, oh ya sudah sama aku aja, kan begitu. Nah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita tidak membalas caci maki dengan caci maki, kejahatan dengan kejahatan, berkat itu kembali kepada kita. Jadi berkat kita berlipat kali ganda, berlipat kali ganda. Ini ya, adik-adik sekolah minggu sekarang ini karena di rumah terus, sering sekali kita kelahi sama adik, sama kakak, atau mungkin marah-marah sama mama, ya. Nah, ini harus diubah adik-adik, ya, sebagai bukti bahwa Yesus sudah mengasihi kita. Ini yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah kita. Mari kita nyatakan kasih itu dengan apa? Sederhana saja adik-adik. Ketika kau diejek-ejek oleh kakakmu, cuek aja, nggak usah marah, nggak usah balaskan yang jahat lagi. Ya, ketika kau ajak kakakmu atau adikmu sama-sama kerja di rumah, dia nggak mau, ya sudah kerjain aja. Jangan jadi gara-gara kerjaan, gara-gara kakaknya atau adiknya tidak mau membantu, kalian jadi kelahi. Tidak. Siapa yang melakukan kebaikan, ya sama dengan hukum tanam tuai. Kalau engkau menanam yang baik, kalau engkau menanam lombok, kau akan menuai apa? Pada saatnya kau akan panen lombok. Ya enggak? Kalau kau nanam sayur, pada akhirnya kau nak menuai apa? Kau akan panen apa? Ya panen sayur. Nah sekarang, kalau kau menanam kebaikan, kau akan menuai apa? Adik-adik akan menuai apa? Menuai kebaikan. Ya. Kalau kau menanam belas kasihan, kalau kau memperhatikan orang lain, menolong orang lain, saatnya kau juga akan ditolong. Karena kita sudah menanam. Jadi mulai dari sekarang adik-adik, selagi kita masih anak-anak, tanamlah kebaikan-kebaikan. Tanamlah keramah tamahan. Tanamlah kerendah hatian. Supaya pada akhirnya kita akan menuai kebaikan-kebaikan yang diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, anak sekolah minggu harus menunjukkan cara hidupnya yang baik karena Yesus sudah memberikan contoh yang terbaik bagi kita.
Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hanyalah anak-anak-Mu yang lemah, yang tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena keterbatasan kami. Tapi kami percaya dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, kami boleh dimampukan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Biarlah kami boleh menanam sedari kecil, dari kami anak-anak, kami boleh menanam kebaikan, keramah tamahan, kerendah hatian, dan buah-buah kasih dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh panen atau menuai segala sesuatu buah-buah kasih itu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Allah yang kami percayai, Allah yang tidak pernah tertidur, tapi Allah yang akan terus memberkati kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu, mari berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan Berilah yang Baik. Anak-anak sekolah minggu, Inam undang untuk berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
akan berakhir. Tapi ingat, firman Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama, Inang ajari tangannya seperti ini. Kita katakan, aku mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesamaku. Tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes. Dan jangan lupa rajin belajar ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana? Tadi udah dengerin firman gak dari Inang Nanggor? Ayo, apa isi firmannya? Tentang mengasihi kan? Nah, hari ini kita akan membuat pohon kasih dan lembar penerapan. Bentuknya itu seperti ini. Gitu. Nanti kita bikin pohon kasih yang sebelah sini dan juga nanti ada lembar penerapannya. Oke, sebelum Kak Jeta jelasin, mari kita ke cara membuat. Hal-hal yang perlu diperlukan adalah gunting, lem kertas, kertas origami, terus itu kertas cover atau kertas karton, 2 warna, terserah mau warna apa aja, tapi yang dibutuhkan itu ada 4. Ada 4. Kemudian pensil dan juga spidol atau pulpen. Nah, kita ke yang pertama, kita harus bikin pohon kasih dulu. Nah, kalau Kak Jeta pilih pohon kasihnya pakai kertas cover warna orange. Jadi kita gambarnya dari telapak tangan aja. Gini. Dibikin deh bentuk pohon. Terus itu seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nanti ditebalin pakai pulpen ya. Habis itu daun-daunnya kita bikin bentuk love. Kan minggu lalu Inang Nanggor udah jelasin cara membuat love yang mudah kan. Tetapi hari ini Kak Jeta ulangin. Jadi dari satu kertas origami, misalnya warna biru, kita tuh bisa kita bagi dulu jadi 4 bagian. Terus kita gunting-gunting sampai akhirnya dia sebesar ini. Setelah sebesar ini kita lipat lagi jadi 2. Ini baru kita gunting supaya menjadi bentuk love dari sisi sebelah sini ya. Pokoknya ya coba aja di rumah. Begini, setelah dibuka jadi deh love. Nah, kemudian kita bikin love-nya ini sampai ada 15. Setelah itu kita tempel di setiap jari-jarinya. Jadinya seperti ini. Nah, pohon kasih ini kita ambil dari firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu apa ya? Nanti kita buka firman Tuhannya. Kasih itu dalam 1 Korintus 4 ayat 17 itu ada sabar, ada murah hati, ada memaafkan, ada berlaku sopan. Nah, jadi nanti masing-masing ditulis sabar, di sini murah hati, di sini memaafkan. Oke? Habis itu setelah sudah jadi ini 15 bentuk, ditempelin, dibentuk seperti ini. Kemudian satu lembarnya ini kita tempelin kertas biasa aja, kayak kertas buku tulis, ditaruh di sebelah sini. Kita tulis penerapan. Nah, nanti adik-adik pilih 3 di antara 1 Korintus 4 sampai 17 itu. Pilih yang mana yang dalam 1 minggu itu berkesan di dalam
di dalam hidup adik-adik. Misalnya sabar nih, sabar, contohnya sabar. Oh, pada saat pas sekolah daring, aku digangguin sama adik aku, padahal harus fokus sekolah, gitu kan. Tapi adik-adik malah nggak marah, sabar, terus itu kasih tahu ke adiknya, bilang, bentar ya, kakak sekolah dulu. Itu kan salah satu contoh kasih. Nah, nanti adik-adik tulis di sini, misalnya tidak menyimpan kesalahan orang lain pada saat misalnya orang tua adik-adik udah janji besok kita makan ini ya, sekalinya nggak dibikin, gitu kan. Adik-adik kesel, tapi adik-adik ingat, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi adik-adik nanti tulis di sini, aku memaafkan misalnya papa atau mama yang tidak menepati janjinya. Terus itu yang murah hati. Misalnya adik-adik punya masing-masing diberikan sama papa mama coklat nih, satu, sama adiknya sama atau kakaknya satu. Sekalinya kakaknya udah habisin duluan. Pas adik-adik mau makan coklatnya, kakaknya minta, gitu kan. Tapi adik gak kasih. Jadi itu salah satu contoh murah hati, gitu. Jadi maknanya kita buat ini apa ya adik-adik? Mohon kasih sama penerapan, gitu. Kan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, gitu. Jadi setiap kasih yang ada dalam diri kita itu semua berasal dari Tuhan. Kita bisa sabar, kita bisa murah hati, kita bisa memaafkan, semua itu karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa melakukan hal demikian terhadap sesama kita. Jadi kita mulai berdoa dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya ternyata selalu menemani kita setiap saat, setiap hari, dimanapun kita berada. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah!